Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-220 dari 384 pertanyaan yang masuk dari Saudari Yanti untuk Ustadz MH Hasan Ayatullah. Izin bertanya, bolehkah kita mengikuti kajian Ustadz yang memakai hadis dhaif? Ya, ini jawabannya bertumpu pada hukum beramal dengan hadis dhaif, boleh atau tidak. Dan para ulama berbeda pendapat. Ada secara mutlak mengatakan bahwa beramal dengan hadis dhaif tidak boleh, dan ini merupakan metode ahli hadis. Karena beramal dengan hadis dhaif artinya adalah dia mengatasnamakan perkataan kepada Nabi SAW padahal tidak dikatakan. Ini merupakan tindakan yang berbahaya sebenarnya. Maka ahli hadis ketat mereka mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Ada yang mengatakan boleh selama dan dengan catatan hadis dhaif itu tidak dhaif sekali, tidak lemah sekali. Artinya penyebab kelemahan hadis itu tidak dipicu oleh periwayat yang pendusta, mungkar, atau dia memiliki bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya dan sebagainya. Akan tetapi kelemahannya karena jalur periwayatannya tidak bersambung, atau karena kelemahan hafalan sang perawi yang agak lemah dan sebagainya. Kemudian para ulama juga memberikan syarat bahwa ketika mereka beramal dengan hadis yang lemah tersebut didukung dengan beberapa dalil lainnya, sehingga hadis yang menunjukkan tentang sebuah hukum itu memang sanadnya lemah, akan tapi didukung dengan dalil lain seperti ayat Al-Quran atau fatwa para sahabat, kemudian kesepakatan para ulama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mereka katakan tidak boleh ketika beramal dengan hadis dhaif dia meyakini bahwa hadis itu sahih. Maka perlu juga diingat ketika dia sedang mengamalkan sebuah ibadah seperti puasa, kemudian dia tahu fadilah puasa akan menggugurkan dosa misalkan, lalu ada sebuah hadis yang dia yakini itu benar, sumu tasihhu, berpuasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Akhirnya puasa dijadikan salah satu solusi untuk diet. Jadi salah niatnya dari awal, padahal hadis itu tidak bisa dijadikan pegangan. Maka dia salah ketika beramal dengan hadis itu karena dia yakini itu merupakan sebuah sunnah. Nah, dari jawaban ini baru kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang seorang dai yang membawakan hadis tersebut. Ditambah lagi, para ulama menganggap bahwa beramal dengan hadis yang lemah ini dianggap ringan atau ditoleransi pada beberapa kasus seperti menceritakan sirah Nabi. Banyak hadis yang lemah, tapi mereka anggap ini bisa ditolerir. Kemudian tafsir, kemudian raqaiq az-zuhud, dalam pembahasan tazkiyatun nufus, akhlak dan sebagainya, motivasi atau memberikan ancaman. Maka para ulama menganggap ini adalah hal yang bisa menggunakan penguat hadis-hadis yang lemah. Maka ketika kita mengetahui hukum asalnya, maka tidak masalah seorang melihat beberapa ustadz yang menggunakan hadis dhaif dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun ada beberapa dai yang memang semua materi pengajiannya kalau tidak ada hadisnya tapi lemah. Kita ingin menyadarkan diri kita bahwa para ulama mengatakan kenapa hadis dhaif itu bisa menyebar di tengah masyarakat. Karena hadis yang sahih jarang dibahas. Sehingga hadis dhaif itu punya peluang, punya ruang di tengah masyarakat. Maka tugas kita untuk semakin semangat dalam mempelajari warisan Nabi SAW, hadis itu kita pelajari, dan kalau perlu kita siap untuk menyiapkan nafas panjang membaca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau minimal karya para ulama yang menggabungkan atau meringkas hadis Sahih Bukhari dan Muslim, agar hadis-hadis yang lemah itu tersibukkan untuk dipelajari karena sudah banyak hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.